Beginilah jika kita hidup berdekatan dengan barang terlarang seperti narkoboy, tentu saja akan berakhir di penjara. Tanjiro baru saja melewati hari pertamanya di penjara dan sudah kena mental melihat perilaku orang-orang di dalam sini yang selalu berbuat kekerasan. Tapi walaupun Tanjiro sempat masuk penjara, di masa depan Tanjiro berhasil menjadi seorang cepu yang hebat. Tapi cepu seperti apa? Kita maju dulu ke masa depan di mana 3 tahun setelah Tanjiro bebas dari penjara, tetap saja peredaran barang terlarang masih terus terjadi. Bahkan Tanjiro masih hidup berdampingan dengan narkoboy. Tapi kini Tanjiro bekerja sebagai orang yang menghubungkan antara pemakai dan pengedar dengan polisi. Begini cara kerja Tanjiro. Saat ada salah seorang pengedar yang tertangkap, Tanjiro bernegosiasi dengannya untuk memberitahukan jaringan mereka yang lebih luas kepadanya. Lalu orang yang tertangkap akan diberikan pengurangan hukuman atau bahkan langsung dibebaskan. Begitu Tanjiro mendapatkan informasi, ia langsung menangkap di tempat orang-orang yang baru saja bertransaksi barang terlarang. Dari orang baru yang ditangkapnya ini, Tanjiro meminta informasi yang lebih dalam lagi, sehingga ia bisa lebih dekat dengan bandar terbesarnya. Transaksi dengan jumlah besar akhirnya berhasil Tanjiro temukan dan menggunakan orang bayaran untuk mengganggu mereka. Informasi pengedaran ini tentu saja Tanjiro dapatkan dari orang-orang yang sebelumnya dia tangkap. Tapi melihat orang bayarannya begitu buruk dalam penangkapan, akhirnya Tanjiro harus turun tangan sendiri dan menghalau mobil orang-orang yang baru saja bertransaksi narkoboy. Setelah berhasil menggagalkan transaksi yang lebih besar berkat informasi dari orang yang pertama kali ditangkap, Tanjiro pun juga tak lupa meminta uang dari orang ini dan ia malah dibebaskan. Tapi membebaskan satu orang membuat mereka berhasil menangkap gembong yang lebih besar. Begitulah cara Tanjiro hidup sekarang setelah bebas dari penjara. Tapi kembali lagi ke 3 tahun lalu, mengapa Tanjiro bisa sampai masuk penjara? Beginilah yang sebenarnya terjadi. Tanjiro sebenarnya hanyalah seorang supir taksi online. Namun malam ini ia malah meminum begitu saja minuman yang diberikan penumpangnya. Tak lama Tanjiro pun langsung merasa pusing dan pandangannya kabur. Ternyata Tanjiro sudah dijebak. Minuman tadi sudah dicampur obat terlarang dan sudah banyak polisi yang akan segera menangkapnya. Ia dijebak. Cukup lama Tanjiro berada di penjara sampai ia bertemu dengan jaksa junior yang baru saja bekerja di wilayahnya. Jaksa bernama Budi ini harus memulai karirnya di wilayah yang sangat buruk dan kotor. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Tanjiro. Tapi begitu ia melihat Tanjiro, Budi yakin kalau Tanjiro bukanlah pecandu. Karena tahu bahwa sebenarnya Tanjiro dijebak, jaksa ini malah meminta Tanjiro bekerja sama dengannya. Tugas Tanjiro harus membongkar semua transaksi barang terlarang yang terjadi di dalam penjara. Ia harus mencari informasi sebanyak-banyaknya dan